Oke juri, bayangkan di mana siswa di pelosok desa yang setiap harinya harus berjalan ke sekolah yang jauh, yang di mana mereka belajar dengan keterbatasan fasilitas, tanpa akses bimbel, tanpa akses wifi yang stabil. Akan tetapi mereka tidak pernah menyerah. Mereka terus berkarya, membangun proyek, mengikuti lomba, dan membuat perubahan-perubahan kecil dengan kemampuan-kemampuan yang telah mereka miliki. Di mana pada akhirnya ia bertahun-tahun menabung mimpi agar mereka berharap dapat masuk perguruan tinggi yang lebih baik lagi. Pada akhirnya semua perjuangan itu hancur dalam sekejap. Yang dimana bukan karena mereka tidak mampu dikarenakan, tapi hanya karena mereka gagal menjawab soal yang hanya 90 menit atau dilakukan dalam satu hari. Dimana sistem ini yang katanya objektif pada akhirnya hanya peduli pada angka, bukan perjuangan dibaliknya, bukan potensi dari keberagaman potensi daripada para individu, yang dimana pada akhirnya jika pendidikan masih menutup mata pada keberagaman potensi ini, maka sistem ini layak diperbaiki. Mari kita karakterisasi musi perdebatan kita pada hari ini agar tidak mengalami kerancuan dalam berpikir. Satu, yaitu adalah seleksi masuk perguruan tinggi. Dan dimana pada akhirnya itu adalah proses untuk menemukan calon mahasiswa yang memiliki potensi nyata, ya, dan kesiapan secara menyeluruh, bukan hanya tentang kemampuan akademik, akan tetapi kemampuan mereka dalam berpikir kritis, bekerja sama, bekerja keras, kemampuan dan karakter mereka, ataupun kemampuan mereka dalam berkepemimpinan. Kemudian yang kedua itu adalah portofolio. Portofolio itu adalah dokumen yang mencerminkan perjalanan mereka dalam perjalanan pelajar mereka, pencapaian-pencapaian mereka, ataupun keterampilan, kreativitas, dan kepribadian mereka. Yang dimana pada akhirnya ini tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses ketekunan, minat bakat mereka. Yang dimana pada akhirnya seleksi ini lebih individual dan mencerminkan kualitas real calon mahasiswa tersebut. Kemudian nilai rapor itu merupakan catatan akademik yang sangat dipengaruhi oleh subjektivitas guru, yang pada akhirnya standar nilai rapor ini memiliki standar penilaian berbeda-beda tiap guru, di mana pada akhirnya itu akan menyebabkan ketimpangan kualitas pendidikan di berbagai wilayah. Kemudian yang terakhir itu adalah tes standarisasi, di mana tes standarisasi itu adalah metode seleksi yang berbasis hafalan, tekanan waktu, dan kemampuan mereka dalam menjawab soal, bukan kecerdasan mereka secara utuh, yang dimana pada akhirnya ini akan menimbulkan stres secara luar biasa, yang dikarenakan ini hanya menguntungkan siswa yang mampu mengikuti bimbel mahal, dan diberikan fasilitas yang cukup. Kemudian mari kita berikan batasan pada musi perdebatan kita pada hari ini. Lebih memilih di sini bukan berarti lebih memilih di sini itu berarti portofolio itu akan dijadikan komponen utama dalam proses seleksi, bukan satu-satunya metode yang diperlukan. Dikarenakan dan juga nilai rapor dan tes standar itu pada akhirnya tetap boleh menjadi pelengkap, tetapi tidak menjadi penentu utama kelulusan seorang siswa tersebut, yang dimana portofolio itu akan dijadikan sebagai komponen utama seleksi tanpa menghapus total nilai rapor dan tes standar, dan menjadikan keduanya sebagai pelengkap ataupun pendukung. Yang dimana mari kita lihat aktor yang ingin kita lindungi di sini. Satu, yaitu adalah siswa seperti apa? Yang dimana siswa itu yang dari daerah tertinggal ataupun sekolah non unggulan, yang dimana mereka itu tidak memiliki akses ataupun guru yang berkualitas, dan tidak memiliki fasilitas yang baik, tidak memiliki bimbingan belajar yang baik, yang pada akhirnya nilai rapor dan tes standar mereka itu lebih rendah, bukan hanya karena mereka bodoh, akan tetapi karena sistem yang fasilitas yang tidak adil secara merata di seluruh wilayah. Kemudian yang kedua, siswa yang memiliki kecerdasan non akademik. Perlu kita ketahui bahwa siswa itu tidak hanya memiliki kecerdasan akademik, akan tetapi memiliki juga kecerdasan non akademik seperti kreatif, praktis, inovatif, dan lain sebagainya, yang dimana mereka itu unggul dalam membuat proyek, karya nyata, pengabdian masyarakat, dan lain sebagainya. Tetapi pada akhirnya kemampuan mereka itu tidak tercermin di rapor ataupun soal pilihan ganda. Mari kita lihat status quo saat ini, di mana banyak siswa-siswa di Indonesia itu memiliki rekam jejak yang luar biasa, di mana mereka memiliki proyek penelitian, kegiatan sosial, lomba non akademik, kepemimpinan, dan lain sebagainya. Tetapi pada akhirnya semua itu tidak dilihat, dan tidak dianggap sebagai seleksi utama, yang dimana mereka yang tidak punya nilai rapor tinggi ataupun gagal dalam satu tes langsung gugur, walaupun mereka memiliki kapasitas yang tinggi ataupun kualitas hidup yang sangat berharga untuk masa depan, yang dimana masuk pada argumen apa harmnya, dimana pada akhirnya perguruan tinggi itu kehilangan calon-calon mahasiswa yang memiliki potensi besar hanya karena mereka tidak sesuai dengan format angka ataupun seleksi tersebut, yang dimana dengan menjawab soal seperti contohnya itu adalah kemampuan mereka dalam berkepemimpinan, bekerja sama, kreativitas mereka yang sangat diperlukan di dalam dunia nyata, yang dimana masuk pada argumentasi yang pertama, itu adalah sistem seleksi saat ini pada akhirnya itu tidak adil terhadap siswa yang tidak punya privilege, yang dimana portofolio di sini itu membuka kesempatan bagi siswa dari dari ekonomi yang berlatar belakang ataupun bertelabakan untuk
bersaing secara adil, yang dimana pada akhirnya siswa itu tidak perlu lagi menggantungkan nasib mereka pada akses bimbel mahal ataupun memaksa untuk mengikuti bimbel karena ingin dapat skor tinggi. Pada akhirnya mereka cukup menunjukkan apa yang ada di dalam diri mereka, kemampuan mereka ataupun kompetensi mereka yang sehingga berdampak bagi masyarakat. Contohnya pada akhirnya siswa dari desa yang mungkin tidak punya nilai tinggi tetapi ia pernah menulis buku, membuat sebuah cerita dan memimpin kegiatan lingkungan ataupun membuat kegiatan edukasi, dan semua itu dapat kita tunjukkan lewat portofolio juri, yang dimana pada akhirnya seleksi ini lebih inklusif, mencerminkan keadilan sosial dan tidak hanya berpihak pada mereka yang memiliki fasilitas lebih, yang dimana pada akhirnya jika kontra bilang portofolio ini bisa dibuat oleh orang lain dan lain sebagainya, faktanya manipulasi juga bisa lebih buruk di sisi kontra, yang dimana pada akhirnya nilai rapor itu juga dapat dipalsukan dengan sogokan ataupun lewat bocoran soal dan lain sebagainya. Mari kita bandingkan tes rapor yang hanya menguntungkan punya modal dibandingkan portofolio yang memberikan ruang pada mereka yang punya semangat dan dedikasi untuk mengembangkan kepemimpinan mereka. Bayangkan siswa dari keluarga miskin yang berhasil membuktikan dirinya di masyarakat, akan tetapi ditolak hanya karena nilai matematikanya 60. Kemudian masuk pada argumen yang kedua, itu adalah penilaian holistik lebih mewakili kualitas manusia. Mari kita lihat bahwa portofolio mendorong seleksi yang melihat manusia secara utuh, yang dimana tidak hanya semata-mata dari aspek akademik mereka saja, yang dimana manusia itu tidak dilahirkan sebagai angka, kan tetapi pendidikan ini seharusnya menilai karakter, kreativitas, kerjasama, dan dedikasi yang tidak bisa diukur oleh pilihan ganda ataupun angka rapor. Contohnya, lewat esai dalam portofolio, siswa bisa saja menunjukkan kepribadiannya, alasan mereka memilih jurusan tertentu, ataupun refleksi atas proyek yang pernah ia kerjakan. Ini jauh lebih bermakna daripada nilai matematika yang 100% tapi pada akhirnya tidak menentu. Kemudian pada akhirnya siswa itu bisa berkembang secara sosial, bukannya hanya lulus ujian dalam sekejap. Kemudian walaupun pada akhirnya mari kita bandingkan rapor tes dan melihat siapa yang paling hebat, ataupun portofolio melihat siapa yang paling berkembang dengan kemampuan mereka. Bayangkan proses seleksi yang memberikan ruang bagi anak untuk menceritakan siapa dirinya dan bagaimana mereka tumbuh ataupun kemampuan apa yang telah mereka lakukan, dampak apa yang mereka bukankan, itu lebih adil dan manusiawi. Inilah yang sehingga bangga menjadi tim pro. Sekian, terima kasih.